Apakah yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang melebihi dari 130 mmHg dengan minimal 2 kali pengukuran pada waktu tertentu. Tekanan darah seseorang diukur berdasarkan tekanan diastolik dan sistolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan dalam pembuluh darah pada saat jantung sedang berdetak. Sedangkan tekanan diastolik terjadi pada saat jantung sedang beristirahat. Seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan sistol lebih besar atau sama dengan 130 mmHg dan tekanan diastol lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Apa yang perlu diwaspadai dari hipertensi? Hipertensi yang tidak ditangani dengan baik menimbulkan risiko pada organ penting tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal. Pada mata dapat terjadi gangguan penglihatan. Pada ginjal dapat terjadi gagal ginjal. Pada jantung dan pembuluh dapat terjadi gangguan. Gangguan pada jantung dan pembuluh dapat diprediksi untuk memperkecil resiko ke depannya. Bagaimana cara memprediksi resiko hipertensi pada pembuluh-pembuluh darah? Resiko tersebut dapat diprediksi untuk 10 tahun ke depannya dengan metode Framingham Risk Score yang memperhitungkan usia, jenis kelamin, berat badan, tekanan darah, merokok, dan diabetes, serta jika menderita hipertensi, apakah melakukan pengobatan atau tidak. Usia dan jenis kelamin adalah faktor yang tidak dapat diubah, sedangkan faktor yang lainnya dapat diubah. Sebagai contoh, seorang laki-laki berusia 50 tahun. Lelaki tersebut mempunyai tekanan darah sistolik 145 mmHg. Tidak melakukan pengobatan penyakit hipertensinya, beliau merokok setiap harinya minimal 1 bungkus rokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Mengidap penyakit diabetes, tinggi badan 165 cm dan berat badan 90 kg. Orang tersebut dapat diprediksi untuk 10 tahun ke depannya berisiko mengalami gangguan pembuluh darah lebih 30%. Apa yang harus dilakukan jika terkena hipertensi? Tetap tenang, jangan panik. Ikuti saran dari tenaga kesehatan untuk mengendalikan hipertensi dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara mengikuti pola makan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi atau yang biasa disebut DAS, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Secara sederhana, pola makan penderita hipertensi tidak membutuhkan makanan khusus, hanya saja perlu membatasi jumlah asupan kalori. Seberapa besar tingkat asupan kalori yang diperbolehkan tergantung usia dan aktivitas seseorang. Semakin bertambah usia, jumlah kalori yang dibutuhkan semakin sedikit. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin tinggi asupan kalori yang dibutuhkan. Pola makan mengikuti DAS dapat menurunkan tekanan darah 8-14 mmHg. Membatasi jumlah asupan natrium atau garam. Asupan natrium per hari tidak lebih dari 2,4 gram atau setara 6 gram garamnya. Makanan dengan kandungan garam tinggi perlu diwaspadai, terutama pada mie instan, makanan kemasan, olahan, minuman bersoda, atau minuman berenergi. Membatasi asupan natrium dapat menurunkan tekanan darah sebesar 2-8 mmHg. Pola hidup sehat yang berikutnya adalah dengan menjaga berat badan yang ideal. Menurunkan berat badan dapat membantu menurunkan tekanan darah 5-20 mmHg. Olahraga secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah. Orang dewasa memerlukan olahraga minimal 30 menit setiap harinya. Olahraga yang dianjurkan seperti berlari kecil, jalan cepat, dan bersepeda. Olahraga secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah 4-9 mmHg. Berhenti merokok dan membatasi minum minuman beralkohol dapat membantu menurunkan tekanan darah. Merokok dapat mempercepat pengerasan pembuluh darah. Membatasi minuman beralkohol maksimal 30 ml per hari dapat menurunkan tekanan darah 2-4 mmHg. Bagi sebagian orang, merubah pola hidup sehat saja belumlah cukup. Meminum obat secara teratur merupakan kunci keberhasilan mengontrol hipertensi. Jika pola hidup sehat belum cukup, kapan mulai minum obat? Meminum obat
dapat mulai dilakukan jika tekanan darah seseorang melebihi dari 140 mmHg. Secara umum, obat untuk mengontrol hipertensi dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, yaitu diuretik, adalah obat-obat yang mampu mengurangi cairan dalam tubuh. Contoh dari obat-obatan golongan ini adalah furosemid, Thiazid, dan spironolakton. Penggunaan obat golongan ini, pasien akan sering buang air kecil. Agar tidak mengganggu aktivitas, sebaiknya diminum pagi hari. Golongan kedua adalah obat-obatan yang bekerja dengan cara menghambat enzim ACE, penyebab terjadinya hipertensi. Penggunaan obat golongan ini akan menghambat terbentuknya enzim penyebab hipertensi, sehingga tekanan darah menjadi normal. Contoh dari obat-obatan golongan ini adalah captopril, lisinopril, dan lamipril. Obat golongan ini penyerapannya dipengaruhi oleh makanan. Sebaiknya diminum dalam keadaan perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Penggunaan obat ini pada beberapa pasien dapat menyebabkan terjadinya batuk. Golongan ketiga adalah obat-obatan yang bekerja dengan cara menghambat enzim angiotensin II yang menyebabkan terjadinya hipertensi, sehingga tekanan darah tidak meningkat. Obat pada golongan ini bekerja dengan menghambat angiotensin II berikatan dengan reseptornya, sehingga secara langsung akan menyebabkan vasodilatasi, menurunkan produksi vasopresin, dan mengurangi sekresi aldosteron, yang secara keseluruhan akan mempunyai efek menurunkan tekanan darah. Contoh dari obat-obatan golongan ini adalah valsartan, kandesartan, dan losartan. Golongan obat keempat adalah obat-obatan yang dikenal dengan nama calcium channel blocker. Obat pada golongan ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion Ca, penyebab hipertensi, ke dalam tubuh, sehingga tekanan darah menjadi normal. Contoh obat-obatan dari golongan ini adalah nifedipin, amlodipin, diltiazem, dan verapamil. Golongan obat berikutnya adalah obat-obatan yang bekerja dengan cara memperlambat kerja jantung. Akibat kerja jantung yang menurun, maka tekanan darah menjadi normal. Contoh obat-obatan dari golongan ini adalah bisoprolol, atenolol, dan propanolol. Terkadang, jika satu obat tidak dapat mengontrol tekanan darah, obat-obat tersebut dapat dikombinasikan. Dalam pengobatan hipertensi, yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat serta meminum obat secara terus-menerus dan jangan berhenti tanpa instruksi tenaga medis. Kenapa obat hipertensi perlu diminum terus-menerus? Obat hipertensi digunakan bukan hanya untuk menurunkan tekanan darah sampai batas normal saja, melainkan yang lebih penting adalah mencegah terjadinya komplikasi pada pembuluh darah. Selama minum obat hipertensi, pasien perlu konsultasi kepada apoteker terkait dengan efektivitas obat, efek samping obat yang mungkin timbul, serta interaksi obat hipertensi dengan makanan, suplemen, jamu, atau obat-obatan lainnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.